Pernah nggak sih kalian sadar, setiap kali kita scrolling media sosial, sebenarnya kita meninggalkan jejak yang sangat banyak. Gue pikir 2000 nggak bisa beli apa-apa. Ini gue buktiin ya. Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Teknik Informatika yang suka eksplorasi teknologi. Di video kali ini, kami akan membahas bagaimana pandangan kami terhadap teknologi terbaru dan digital. Dua hal itu yang mengubah dunia kita dengan sangat cepat. Hai, nama saya Marlina Putri Nosatin dengan NIM 11. Aku Aliza Wanasya Arianta dengan NIM 15. Aku Dia Latifa dengan NIM 16. Dan aku Adinda Mariana Saputri dengan NIM 25. Pernah nggak sih kalian kebayang kuliah di kampus yang penuh ide, teknologi, dan inovasi? Di Unugiri, kita nggak cuma belajar teori, tapi juga belajar hal-hal keren yang beneran bisa dipakai di dunia nyata loh. Dari ngoding sampai bikin robot, dari desain aplikasi sampai riset AI, semua bisa kamu temuin di sini. Dengan dosen yang inovatif dan komunitas kreatif, Unugiri menjadi rumah bagi inovator muda yang siap mengubah dunia. Dulu, kita aja butuh waktu berhari-hari untuk ngirim surat, tapi sekarang satu klik aja udah bisa terkirim ke seluruh dunia. Teknologi bukan cuma soal gadget, tapi juga bagaimana data bisa digunakan untuk memahami perilaku manusia. Tapi, apa sih sebenarnya makna teknologi terbaru dan big data menurut pandangan kami sebagai generasi digital? Secara umum, teknologi terbaru adalah sebuah inovasi atau perkembangan teknologi yang memberikan solusi lebih efisien terhadap masalah manusia dari sekolah, kerja, bahkan sampai cara kamu ngopi. Bagi saya, teknologi terbaru bukan hanya tentang alat canggih, tapi tentang bagaimana teknologi mendekatkan manusia dengan solusi, bukan malah membuat kita bergantung. Teknologi terbaru bukan cuma soal gadget keren, tapi evolusi yang mengubah cara hidup kita. Misalnya, sebagai seseorang yang sering menggunakan AI untuk kuliah, bahkan kerja, saya bisa melihat bagaimana inovasi ini mengubah segalanya menjadi lebih efisien. Quantum computing itu seperti komputer super yang bisa menghitung semua kemungkinan hidup paralel secara sekaligus. Saya penasaran, kapan sih hal ini bakal bisa diterapkan di rumah? Tapi hal ini dapat membuka pintu hal-hal yang luar biasa, seperti obat baru atau simulasi iklim yang akurat. Bayangkan dunia ini tanpa teknologi. Kita masih pakai kalkulator manual. Menarik kan? Setiap hari kita menghasilkan lebih dari 300 juta foto yang diunggah ke internet. Bayangkan, itu semua data. Big data adalah sebuah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit dikelola dengan cara tradisional. Big data ini ibaratnya sih seperti otak raksasa yang menyimpan jejak digital kita. Dari data HP, sosial media, sensor IoT, semuanya itu bakal dikelola, dikumpulin, lalu dijadikan informasi yang sangat berguna. Teknologi itu mempunyai beberapa ciri khas. Yang pertama, yaitu inovatif. Inovatif itu selalu berkembang, kayak manusia yang selalu upgrade seiring berjalannya waktu. Yang kedua, berdampak besar. Gak cuma bisa merubah hidup satu orang, tetapi bisa merubah semua gaya hidup semua orang di seluruh dunia. Dan yang ketiga, terhubung internet. Dari mulai AI, cloud, hingga IoT. Semua itu nyambung kayak sinetron tetapi versi digital. Misalnya smartphone masa kini bukan hanya untuk alat komunikasi, tetapi juga bisa mengubah kebiasaan kita setiap hari. Nah, biar gak cuma teori, yuk kita lihat contohnya. Yang pertama, ada AI. Ia merupakan otak dari mesin.
bisa bantu kita buat ngetik, nyari ide, bahkan bisa bantu buat kita gambar. Yang kedua ada IoT. Bayangin nih di dunia ini, kulkas itu bisa ngirim notifikasi kayak, susu kamu udah habis loh. Keren banget kan? Yang ketiga ada cloud computing. Semua file yang kita miliki, kita simpan di online. Jadi ketika kita nggak bawa flash disk, nggak perlu panik. Yang keempat ada blockchain. Ini merupakan teknologi di balik kripto. Tapi selain itu juga bisa digunakan untuk jaga transparansi data. Pokoknya semua itu bisa bikin hidup manusia jadi lebih mudah. Asal sinyalnya kuat ya. Semua teknologi itu hadir dengan satu tujuan, yaitu membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dan saling terhubung. Sekarang kita bahas si raksasa data alias Big Data. Big Data itu memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama ada volume, yaitu artinya data itu memiliki ukuran yang sangat besar. Yang kedua ada velocity, artinya data tersebut datanya cepat banget kayak gosip di grup WA keluarga. Yang ketiga ada variety, yaitu datanya bentuknya ada macam-macam, ada teks, foto, dan video. Yang keempat ada verity, datanya harus akurat, nggak boleh hoax. Yang kelima ada value, data itu harus ada nilai gunanya. Kalau nggak ada, ya rugi dong, kayak kita diet tapi makannya nasi padang tiap hari. Teknologi terbaru itu adalah produsen data, sedangkan big data adalah pengolahnya. Contohnya adalah AI. AI bisa membantu kita untuk mengerjakan pola, IoT, dan mengirim data setiap detik. Semua itu dianalisis oleh big data. Teknologi itu seperti tukang masak, dan big data itu seperti bahan makanannya. Kalau datanya berkualitas, hasilnya bakal enak. Tapi kalau datanya ngawur, hasilnya ya gosong. Menurut saya, tanpa big data, teknologi terbaru hanyalah alat kosong tanpa arah. Terima kasih ya Kak Lina, penjelasannya sangat jelas banget. Nah, kalian tahu contohnya tuh juga banyak banget. Nah, contohnya itu kayak Netflix, YouTube, mereka itu pakai AI dan data analis buat kasih rekomendasi ke kalian film-film apa sih yang kalian suka. Nah, itu yang membuat kalian tuh kejebak maraton film sampai pagi. Di pertanian, IoT dan cloud juga bisa membantu petani loh. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu kayak memantau cuaca, terus memantau kelembapan tanah. Keren kan? Lalu, blockchain itu dibuat untuk transaksi tanpa perantara. Teknologi sih udah masuk ke semua bidang ya. Tergantung sih kitanya siap atau enggak. Jadi, big data itu bukan cuma hanya sekedar teori, tapi bagian nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini bagian pentingnya. Teknologi terbaru dan big data itu ibarat bensin dan mesin untuk dunia digital. Tanpa kedua hal itu, nggak bakalan ada otomatisasi, analisis data, atau pelayanan cepat seperti sekarang. Bayangin nih, di dunia ini nggak ada Google Maps, nggak ada rekomendasi Shopee, atau bantuan AI buat kita nugas. Chaos banget kan? Jadi, kita harus belajar bukan cuma untuk makainya, tapi juga cara ngembanginnya. Di era digital ini, data adalah kekuatan baru, tapi juga tanggung jawab besar. Privacy dan etika digital harus tetap dijaga. Aku percaya yang membuat teknologi bermakna itu bukan karena kecanggihannya, tapi bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Nah, teknologi terbaru itu adalah inovasi dari kita manusia, dan data adalah bahan bakarnya. Dan keduanya itu bisa membuat peluang besar ketika digunakan menggunakan tanggung jawab. Dua hal tersebut bukan cuma tren, tapi fondasi bagi dunia modern. Dua-duanya saling melengkapi, bikin hidup lebih efisien dan membuka peluang baru. Tapi ingat, semua teknologi hanya sekuat orang yang memakainya. Jadi, pakailah dengan bijak, bukan hanya asal viral.
Kita hidup di zaman di mana data berbicara lebih cepat daripada manusia. Jadi, kita tidak boleh membiarkan data itu menggantikan nilai kemanusiaan kita. Menurut saya, teknologi dan big data itu bukti nyata bahwa dunia itu terus berkembang. Sekarang, semua hal itu menggunakan digital, seperti belajar, bekerja, dan berinteraksi. Dengan bantuan teknologi, dunia bisa menjadi lebih cepat dan efisien. Contohnya, kita bisa mencari ide, bikin video, atau bisa mengerjakan tugas dalam hitungan menit hanya menggunakan AI. Sementara big data menjadi sumber informasi untuk perusahaan, pemerintah, atau bahkan mahasiswa seperti kita untuk mengetahui tren dan membantu kita untuk menyelesaikan tugas. Kalau saya pribadi sih justru agak khawatir ya. Kenapa sih? Ya soalnya karena perkembangan teknologi itu sangat cepat. Semua sekarang berbasis otomatis dan berbasis data. Di satu sisi sih ya emang memudahkan kita untuk melakukan apa-apa. Tapi di sisi lain bisa membuat kita kecanduan atau membuat kita masih berpikir dan tidak mandiri. Menurut saya, teknologi sih harus diimbangi dengan etika dan rasa tanggung jawab. Jadi kita nggak boleh cuma kagum sama kecanggihannya aja. Jangan lupa resikonya ya. Jadi kalau manusia dibaliknya nggak bijak, ya bisa jadi bahaya. Teknologi itu seharusnya membantu kita berkembang, bukan malah mengendalikan cara kita hidup dan cara kita berpikir. Dari sudut pandang saya, teknologi terbaru dan big data merupakan sebuah alat untuk eksplorasi, bukan ancaman ya. Teknologi terbaru dan big data akan sangat mempengaruhi kita di masa depan, khususnya tentang bagaimana kita bekerja, belajar, atau berinteraksi di masa depan. Pekerjaan di masa depan akan semakin mengandalkan keterampilan teknologi dan analisis data. Dalam pendidikan, literasi teknologi dan data harus diutamakan agar kita siap untuk menghadapi tantangan di era digital. Literasi digital dan data akan menjadi sangat penting agar kita tidak tertinggal. Teknologi ini membuka peluang besar dan tanggung jawab yang sangat besar dalam penggunaan data secara etis. Namun, kita juga harus menjaga etika kita dalam menggunakan teknologi dan data agar manfaatnya maksimal tanpa mengganggu privasi dan keamanan. Kalau menurut aku, teknologi terbaru dan big data itu bukan cuma soal alat yang canggih, tapi lebih ke cara manusia dalam berpikir dan beradaptasi. Teknologi bisa bikin kita kerja lebih cepat dan efisien, sementara big data membantu kita dalam berpikir dan mengambil keputusan yang lebih cerdas. Tapi aku juga percaya, secanggih apapun teknologi, tetap harus digunakan dengan bijak dan beretika. Jadi buat aku, teknologi itu bukan untuk menggantikan manusia, tapi malah untuk memperkuat manusia, supaya kita bisa berinovasi dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Kubur sudah masa lalu yang berlalu, coba abu, monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, main trip mantan hancur, stop sudah jangan kau atur.